calon guru penggerak Kabupaten Garut Angkatan 9 akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Diki Kusdiana dari SMP Negeri 3 Limbangan. Saya Muhammad Iqbal Daraja dari SDN 1 Sukawasana Kecamatan ini. Saya Barca Saraswati Muhammad dari SMP Negeri 6 Garut. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Kiki. Bagaimana hari ini kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak Kiki. Saya dalam keadaan sehat. Bagaimana keadaan Pak Kiki? Alhamdulillah sehat Pak Iqbal. Mudah-mudahan kita sehat selalu Pak Iqbal ya. Ya, amin amin Pak Kiki. Pak Iqbal hari ini akan melakukan kucing ya Pak Iqbal ya? Ya, betul Pak Kiki. Hari ini saya akan melakukan kucing. Sebelum kita melakukan kucing atau Pak Iqbal melakukan kucing, ada sedikit yang saya ingin bicarakan Pak Iqbal. Boleh ya Pak Iqbal ya? Boleh Pak Kiki, silakan. Baik Pak Iqbal, dalam kucing hari ini nanti coach dan kuci Bu Barkah akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Pak Iqbal ya? Kemudian bagaimana Pak Iqbal memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci sesuai kata kunci kepada kuci nanti ya Pak Iqbal ya. Terus bagaimana nanti kuci tersebut Bu Barkah merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Iqbal sebagai coachnya. Ya. Terus nanti Pak Iqbal jangan lupa hal yang disesuaikan dengan prinsip kucing harus diutarakan, harus disampaikan, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak Iqbal ya. Ya, siap. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak Iqbal. Boleh Pak Iqbal ya? Ya, boleh Pak Kiki, tentu saja. Pertanyaan pertama dari saya Pak Iqbal yaitu kompetensi apa yang akan Pak Iqbal kembangkan pada kucing kali ini? Baik Pak Kiki, jadi untuk kompetensi yang saya akan kembangkan itu, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu dengan mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Pak. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Pak Iqbal kembangkan dalam kucing kali ini Pak Iqbal ya. Yang dari ketiga itu apa saja tadi Pak Iqbal? Sekali lagi Pak Iqbal. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya betul. Berarti 3 itu yang akan dikembangkan oleh Pak Iqbal. Kemudian yang terakhir ya Pak Iqbal ya, pertanyaan dari saya, indikator apa yang diinginkan oleh Pak Iqbal dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching ini sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coaching ini memiliki rencana aksi atau kedepannya bagi yaitu langkah apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Iqbal atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Pak Iqbal melakukan coaching dengan kuci Bu Barkah dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan ngobrol kembali untuk pasca observasi ya setelah melakukan. Silakan Pak Iqbal untuk melakukan proses coachingnya sekarang. Siap. Terima kasih Pak Kiki.
Baik, Bu Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu keadaan Ibu saat ini? Apakah sedang sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini Bu, saya dengar-dengar Ibu Barkah mau ada yang disampaikan ya, atau yang diceritakan. Betul Pak, ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Yes. Nah, mungkin kita akan berbincang-bincang kira-kira 10 menit atau 15 menit. Jadi apa nih yang mau Ibu ceritakan kira-kira? Apa yang mau Ibu diskusikan pada hari ini? Gini Pak, jadi akhir-akhir ini pembelajaran saya menemukan siswa yang tidak antusias Pak. Jadi antusiasnya Antusias, kurang ya. pada saat pembelajaran saya. Jadi kesannya pembelajaran saya itu tidak menarik Pak. Sehingga kadang saya berpikir apakah anak-anak ini mengerti atau tidak Pak. Ketika mereka ditanya itu hanya diam, jadi tidak bertanya atau seperti apa. Mungkin itu Pak, bahkan ada anak yang sampai tertidur Ya, ya. gitu Pak. Jadi permasalahan yang Ibu sampaikan adalah tentang kurang antusiasnya anak ketika dalam pembelajaran. Iya Pak. Nah, kalau begitu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini? Jadi saya mengharapkan dari diskusi kita ini adalah solusi agar pembelajaran saya menarik bagi siswa gitu Pak. Jadi Ibu mengharapkan solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tersebut ya. Iya Pak. Nah, menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas yang Ibu alami ketika waktu itu? Mungkin menurut saya Pak, kemungkinan besarnya anak-anak itu bosan sepertinya karena saya yang lebih aktif Pak. Iya, iya. Jadi lebih banyak saya yang menerangkan gitu Pak. Sehingga mungkin anak-anak kurang nyaman juga ya Pak, karena kesannya itu satu arah. Oh, jadi emang pembelajarannya itu seperti apa yang Ibu lakukan di kelas? Iya, jadi Pak biasanya saya lebih aktif, saya menjelaskan dulu karena saya takut kalau misalnya dilihat gitu aja anaknya nanti tidak kurang mengerti Pak. Jadi biasanya memang saya dulu gitu Pak yang banyak berbicara. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan itu lebih kepada teacher center ya. Mungkin itu ya Pak, mungkin. Jadi itu yang membuat anak itu jadi kurang antusias Bu, ya. Iya Pak. Baik Bu, nah sekarang kira-kira apa nih yang membuat murid-murid bisa antusias dalam pembelajaran? Mungkin saya harus bisa membuat pembelajaran saya lebih menyenangkan ya Pak. Mungkin metodenya harus saya ubah menjadi yang lebih menarik atau yang lebih membuat siswanya lebih aktif ya Pak. Nah, jadi Ibu akan membuat sebuah metode agar anak-anak itu menjadi Menyenangkan dan aktif. menarik, iya dan aktif. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu, cara bagaimana membuat anak-anak di kelas agar pembelajarannya lebih menyenangkan? Jadi selain satu metode tersebut. Yang pertama berarti saya harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak. Pembelajaran sesuai dengan minat siswanya ya. Berarti harus digali dulu apa minat siswanya, mana siswa yang termasuk ke dalam audio, visual ataupun kinestetik. Seperti itu mungkin ya Pak. Terus nanti juga saya berarti harus menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, PowerPoint-nya lebih menarik, ataupun mungkin video, atau juga mungkin melibatkan siswa agar lebih aktif. Jadi mereka saja ya Pak yang ke depan gitu, yang berdiskusi. Ya, jadi Ibu sudah mempunyai solusi ya bahwa untuk mengatasi anak-anak yang kurang aktif ketika pembelajaran itu salah satunya Ibu akan menerapkan sebuah metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, Pak. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini dengan cara seperti itu yang Ibu jelaskan barusan agar siswa ketika di kelas itu semangat dan menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran? Kira-kira mungkin secepatnya ya Pak. Ya, secepatnya. Mungkin pada pertemuan saya selanjutnya Ya. saya akan berusaha menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih
bervariatif yang menyenangkan dan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya, bagus Bu ya kalau Ibu sudah mau menerapkan metode yang Ibu jelaskan tadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Ibu ya. Dan Ibu akan melakukannya dalam waktu-waktu terdekat. Iya Pak. Baik Ibu, terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Kita cukupkan sekian Ibu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Iqbal, tadi Pak Iqbal sudah melakukan coaching ya Pak Iqbal ya? Ya betul Pak Kiki, alhamdulillah sudah. Bersama Bu Barkah. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Iqbal di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Iqbal dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Iqbal? Baik Pak Kiki, jadi pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, gitu. Yang mana dalam alur tirta tersebut saya telah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Seperti itu Pak Kiki. Berarti tadi Pak Iqbal sudah berhasil Pak Iqbal ya? Sudah berhasil melakukan coaching terhadap kuci dengan alur tirta Pak Iqbal ya? Tadi saya mengobservasi dan ada catatan-catatan yang saya buat tadi Pak Iqbal ya, yang sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada kuci, sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada kuci, terus Pak Iqbal juga sudah mengarahkan kuci untuk membuat rencana, terus melakukan tindakan apa yang harus dilakukan Pak Iqbal ya. Berarti alur tirtanya sudah berhasil, sudah ditemukan. Tadi juga saya mendengar percakapan Pak Iqbal dengan kuci Ibu Barkah sudah fokus Pak Iqbal ya, fokus terhadap kucinya, artinya Pak Iqbal sudah ada kehadiran penuh gitu, mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah atau apa masalah kuci, masalah Bu Barkah Pak Iqbal ya, dengan aktif. Tentunya Ibu juga sebagai kuci mengeluarkannya. Tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuncinya. Luar biasa sekali Pak Iqbal apa yang telah dilakukan oleh Pak Iqbal sebagai coach dalam coaching ini kepada kuci. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kucing-kucing berikutnya Pak Iqbal ya. Satu lagi Pak Iqbal, kalau boleh, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk kedepannya berdasarkan kucing hari ini Pak Iqbal? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya Pak Kiki, saya ingin memahami alur tirta lagi, jadi ingin lebih mendalam Pak Kiki, sehingga pada coaching selanjutnya saya bisa lebih baik dan bisa lebih maksimal seperti itu Pak Kiki. Baik Pak Iqbal. Memang kita harus terus belajar Pak Iqbal ya. Betul, Luar biasa sekali Pak Iqbal dengan mendalami alur tirta. Berarti di situ tingkat kucingnya semakin baik lagi Pak Iqbal ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing yang lebih baik lagi. Baik Pak Iqbal, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiki? Waalaikumsalam Bu Barkah. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu sehat? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak?
Iya Bu. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, saya ada sedikit yang mau dibicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, boleh. Baik, pada saat coaching hari ini nanti Bapak sebagai coach dan Pak Iqbal sebagai coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coachee. Dan juga bagaimana coachee nanti menjawabnya atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Lalu hal yang disesuaikan dengan prinsip coaching jangan lupa ya Pak, nanti diantaranya ada kemitraan, Siap. proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap. Mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang saya tanyakan lagi, boleh Pak? Boleh Ibu, boleh. Ya, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak itu adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu, dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi Ibu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau awareness, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee Bu. Baik, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu tentang mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya lebih fokus Bu. Lebih fokus dan ada kehadiran penuh di sana Bu ya. Dengan mendengarkan aktif saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan yang saya sampaikan seperti itu. Baik. Kemudian terakhir ya Pak, indikator apa yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan ke dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, Indikator ketercapaiannya. ya. Dalam proses coaching ini indikator yang ingin saya perlihatkan pada coachee itu coachee sudah bisa mencari solusi Bu, atas masalah yang dia miliki, yang dia hadapi, dan coachee juga memiliki rencana aksi atau kedepannya langkah apa yang harus dilakukan oleh coachee tersebut Bu. Baik Pak Kiki, terima kasih atas jawabannya. Sekarang silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini Bapak akan ngobrol lagi dengan saya untuk pasca observasinya. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama, silakan Bapak. Baik Pak Iqbal, Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Pak Kiki. Apa kabar Pak Iqbal? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Kiki? Alhamdulillah sehat. Kabar keluarga Pak Iqbal bagaimana? Alhamdulillah keluarga juga sehat Pak Kiki. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana Pak Iqbal? Sehat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat nomor 1 Pak Iqbal ya. Siap Pak Kiki. Karena kesehatan itu mahal harganya Pak Iya Iqbal. betul Pak Kiki. Hari ini Pak Iqbal di pertemuan kali ini ada apa nih Pak Iqbal? Pak Iqbal ada sesuatu yang mau disampaikan atau mau diceritakan Pak Iqbal? Ya, tentu saja ada pasti Pak Kiki ya. Tidak mungkin ada pertemuan kalau tidak ada tujuan sama sekali Pak Kiki. Betul. Baik Pak Iqbal, kita ngobrol nanti 10 menit atau 15 menit ke depan Pak Iqbal ya. Pak Kiki. Pak Iqbal nanti menceritakan apa yang menjadi keluh kesah atau masalah Pak Iqbal ya. Iya. Apa nih Pak Iqbal yang mau didiskusikan hari ini Pak Iqbal? Jadi begini Pak Kiki. Jadi masalah saya itu dalam pembelajaran itu seringkali menemukan anak-anak yang kurang aktif Pak Kiki ya. Betul. Jadi anak itu terlihat dia kurang memperhatikan sekali ya. Iya. Jadi ketika saya mengajar di kelas itu banyak siswa yang itu yang pikirannya itu kabur lah. Jadi Iya. tidak fokus ketika melakukan pembelajaran. Seperti itu Pak Kiki. Berarti masalah Pak Iqbal itu bagaimana menangani anak yang tidak fokus ketika proses pembelajaran Pak Iqbal ya. Iya betul. Bagaimana anak supaya belajarnya menjadi fokus. Iya betul. Karena selama ini merasa Pak Iqbal itu
anak-anak tidak fokus dalam Ya. pembelajaran Pak Iqbal ya. Yang diharapkan Pak Iqbal, yang diharapkan dari diskusi ini itu menurut Pak Iqbal apa yang diharapkan diskusi Pak Iqbal? Ya, jadi harapan saya setelah melakukan diskusi dengan Pak Kiki, tentu saja saya ingin mendapatkan solusi Pak Kiki atas permasalahan saya ketika pembelajaran di kelas, agar pembelajaran nanti yang saya lakukan itu lebih baik. Iya, baik Pak Iqbal. Mudah-mudahan dalam percakapan ini kita bisa ada solusi Pak Iqbal ya, yang kita bisa yang bisa Pak Iqbal dapatkan Pak Iqbal ya. Amin Pak Kiki. Menurut Pak Iqbal ini apa yang membuat murid itu tidak fokus ketika proses pembelajaran yang Pak Iqbal berikan itu Pak Iqbal? Menurut saya yang menjadi penyebab mereka kurang fokus ketika pembelajaran itu mungkin lebih kepada metode atau model pembelajaran yang saya lakukan. Betul. Kadang kan pembelajaran pada masa kini itu sudah modern Pak Kiki. Banyak model-model pembelajaran yang lebih kreatif, lebih aktif. Kita bisa menggunakan berbagai media, baik online bisa kan Pak Kiki. Jadi menampilkan pembelajaran yang lebih inovatif. Oh iya. Nah, jadi yang saya lakukan di kelas itu belum sampai kepada hal-hal tersebut Pak Kiki. Oh, Jadi iya. masih pasti pembelajaran yang saya lakukan terkadang lebih kepada metode pembelajaran yang berpusat pada guru Pak Kiki. Jadi bukan kepada siswa tapi kepada guru, seperti itu Pak Kiki. Oh iya, berarti pembelajaran yang Pak Iqbal selama ini terapkan di kelas itu masih monoton atau masih berpusat pada anak ya Pak ya. Itu yang diterapkan oleh Pak Iqbal selama ini, dan yang diharapkan oleh Pak Iqbal bagaimana pembelajaran anak menjadi fokus. Itu diharapkan ada media yang baru, Ya, itu kan dengan metode-metode yang baru atau dengan cara yang baru Pak Iqbal ya. Jadi menurut Pak Iqbal itu ya yang ini ya. Ya, Baik, betul, Pak Kiki. Pak Iqbal, kira-kira apa yang membuat murid agar antusias pembelajarannya Pak Iqbal? Yang barusan ungkapan itu karena harus ada media, harus Ya, ada betul. metode yang baru Pak Iqbal ya. Betul, betul Ah, seperti Pak Kiki. Iya, luar biasa Pak Iqbal. Baik Pak Iqbal. Selain itu Pak Iqbal, selain pembelajaran metode yang bagus, terus media yang baik, ada lagi nggak cara yang bisa membuat anak-anak Pak Iqbal belajar itu menyenangkan Pak Iqbal? Ya, untuk metode yang bisa membuat anak itu lebih menyenangkan sepertinya banyak Pak Kiki ya. Bukan hanya sekedar metode, model pembelajaran, kita juga bisa membawa anak itu ke alam terbuka Pak Kiki. Iya. Ya, itu juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan aktif siswa dalam belajar. Jadi bisa bersentuhan langsung dengan alam Pak Kiki. Iya, berarti banyak Pak Iqbal ya, banyak Iya, cara iya, untuk banyak cara. bagaimana caranya menyenangkan, diantaranya metode yang bagus, digonta-ganti, terus Iya. media yang baik Pak Iya, Iqbal ya. betul. Terus Pak Iqbal punya inisiatif juga mau membawa anak ke luar pembelajarannya ya Pak Iqbal ya. Oke Pak Iqbal, kira-kira nih kapan nih Pak Iqbal mau melaksanakan pembelajaran yang berinovasi, terus membawa anak keluar seperti yang Pak Iqbal jelaskan tadi? Insya Allah saya akan lakukan dalam secepatnya Pak Kiki. Karena kan saya guru SD, Ya. setiap hari belajar, otomatis saya akan lakukan hal-hal demikian lebih cepat. Jadi lebih cepat lebih baik Pak Kiki. Iya Pak Iqbal, bagus Pak Iqbal. Nanti berarti sekitar 1 minggu ini atau 2 minggu ini saya tunggu kabarnya dari Pak Iqbal. Ya Pak Kiki. Progresnya seperti apa anak-anak ketika konsep baru atau program baru atau metode baru Pak Iqbal terapkan Pak Iqbal ya. Siap Pak Kiki. Saya tunggu kabar baiknya, kita nanti komunikasi lagi, ngobrol lagi Pak Iqbal ya. Siap Pak Kiki. Bagus sekali Pak Iqbal, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kali ini ada manfaatnya Amin. dan Pak Iqbal bisa menerapkan yang menjadi konsep baru Siap. di sekolah Pak Iqbal ya. Terima kasih Pak Iqbal.
Siap. Sampai ketemu lagi minggu depan. Siap Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiki, Bapak tadi sudah melakukan coaching ya Pak dengan Pak Iqbal. Iya Bu, alhamdulillah lancar Ibu, alhamdulillah. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal nih pasca observasi. Siap Ibu. Yang pertama yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Apa saja itu Pak yang sudah tercapai menurut Bapak? Baik Ibu, di coaching kali ini saya bersama Pak Iqbal. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana di dalam alur tirta itu yang pertama tadi saya menanyakan tujuan Pak Iqbal, terus mengetahui identifikasi masalah Pak Iqbal itu apa, terus rencana aksi Pak Iqbal dari masalah tersebut apa Ibu ya, terus tanggung jawab Bu ya, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Baik, jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak? Betul. Nah, tadi saya mengobservasi dan ada catatan-catatan yang saya tulis untuk Bapak. Tadi Bapak sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci Pak Iqbal. Bapak juga sudah mengarahkan koci untuk bisa menemukan solusi dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh koci. Jadi kocinya bisa bertanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Tadi juga saya mendengar percakapan Bapak dengan koci Bapak bahwa Bapak sudah fokus terhadap koci, artinya Bapak sudah melaksanakan kehadiran penuh ya Pak. Kemudian Bapak juga tadi saya lihat Bapak mendengarkan aktif, dan juga tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Siap. Pertanyaannya tadi Bapak sudah sesuaikan dengan kata kunci yang diambil dari perkataan coaching ini. Luar biasa sekali Pak Kiki ya, proses coachingnya hari ini saya apresiasi. Ada satu lagi Pak, boleh ya Pak? Siap. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching hari ini? Berdasarkan coaching hari ini yang saya ingin kembangkan, saya harus lebih memahami lagi alur tirta itu ya, dimana di situ bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara bertanggung jawab, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang saya ingin kembangkan lagi itu bagaimana alur tirta itu bisa saya laksanakan. Itu mungkin Ibu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami alur tirta ini ya Pak. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Amin, amin. Demikian observasi hari ini Bapak, semoga bermanfaat bagi kita ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Barakah. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana kabar Ya, Bapak? alhamdulillah. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, Amin. dalam keadaan sehat selalu. Ya. Baik Ibu, saya dengar hari ini Bu akan melaksanakan coaching, betul seperti itu Bu? Iya Pak, betul Iya. Pak. Nah, baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, nih ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Terlebih dahulu boleh Bu? Boleh Pak. Baik Bu, jadi pada saat coaching hari ini nanti coach dan coachee itu akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau dari Ibu sebagai coach ya. Nah, jangan lupa juga hal yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu ada kemitraan,
kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan observasi ada yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Iya Pak. Baik, pertanyaan yang pertama saya ingin menanyakan kepada Ibu, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin Iya. saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, baik. Jadi dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Baik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik dari ketiga kompetensi itu adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Iya. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya menjadi lebih fokus, dan di situ juga kehadiran penuh otomatis ada ya, dan dengan mendengarkan aktif saya juga nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Siap. Satu lagi pertanyaan ya Bu ya. Baik, Pak. Kemudian indikator apa yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan dalam coaching kali ini adalah saya akan melihat apakah coach bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan juga coach memiliki rencana aksi atau langkah ke depan yang harus dilakukannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan Pak Kiki sebagai coaching. Mudah-mudahan berjalan lancar. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan berbincang-bincang kembali untuk pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu. Silakan untuk melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiki, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah Pak. Pak dengar-dengar ada yang mau Bapak ceritakan kepada saya. Betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau saya ceritakan sama Ibu. Baik, boleh Pak. Mungkin kita akan berbincang selama kurang lebih 10 atau 15 menit ke depan. Nah, apa yang mau Bapak diskusikan hari ini? Begini Bu, akhir-akhir ini ketika saya mengajar Ibu ya, saya akan mengajar olahraga. Itu anak-anak itu kayaknya ada sebagian yang kurang antusias Bu. Ya. Jadi ada sebagian anak yang malas-malasan ketika mau olahraga Bu. Kadang saya berpikir anak diam itu apakah dia mau melakukan atau kenapa gitu Bu. Tidak ada respon sama sekali, dan sampai-sampai murid tersebut tidak ada di lapangan ketika mengikuti olahraga. Seperti itu. Jadi apa yang Bapak harapkan dari diskusi hari ini? Yang saya harapkan dari diskusi hari ini ada solusi, Bu. Ada solusi bagaimana caranya anak-anak bisa aktif kembali atau semangat dalam belajar olahraga Bu di lapangan begitu. Oh ya Pak. Menurut Bapak apa yang membuat murid kurang antusias dalam pelajaran olahraga? Kalau murid kurang antusias dalam pelajaran olahraga, mungkin ada beberapa faktor Bu ya. Yang pertama, kadang murid itu suka dengan materi olahraga yang ini, gitu kan. Ada yang tidak suka, gitu Bu ya. Terus mungkin metode yang saya berikan juga tidak sesuai dengan materi yang sedang dipelajari Ibu. Begitu mungkin Ibu. Memang ketika pembelajaran itu bagaimana Bapak memberikan pembelajaran? Saya selama ini memberikan pembelajaran disamaratakan Bu ya. Disamaratakan antara anak yang suka dengan yang tidak suka, harus bisa Bu. Harus bisa. Itu yang mungkin membuat anak yang tidak suka itu menjadi malas untuk mengikuti karena dia tidak menyukai olahraga tersebut Ibu. Itu mungkin Bu yang selama ini saya kerjakan, yang saya lakukan.
Jadi menurut Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan yang dapat membuat murid antusias dalam berolahraga? eh untuk membuat anak menjadi antusias olahraga Ibu ya, mungkin saya akan merubah metode yang saya gunakan Ibu untuk materi tertentu. Misalkan untuk materi kecelakaan lalu lintas itu kan ada materinya, saya akan membawa keluar berdiskusi dengan polisi gitu Bu ya, memberikan pengajaran dari polisi, atau pembelajaran yang lain akan menggunakan alat-alat atau media yang ada di sekolah, atau bagaimana caranya membuat pembelajaran menjadi menyenangkan Ibu, mungkin seperti itu Ibu. Baik Pak. Nah, selain cara-cara yang tadi Bapak sebutkan, apakah ada lagi Pak cara lainnya yang lebih menyenangkan? eh Cara yang menyenangkan mungkin banyak Ibu ya, banyak Yang sekali. membuat anak rileks gitu, Pak. Yang membuat anak menjadi rileks. Sekarang saya mulai menerapkan, sebelum pembelajaran itu ada ice breaking dulu. Oh, iya. Itu dengan ice breaking, dengan supaya anak senang dulu. Ketika anak sudah senang kan pasti mereka akan menyukai apa yang kita perintahkan atau kita berikan Ibu. Itu mungkin Ibu yang lainnya Ibu yang saya berikan. Nah, bagus Pak, itu bagus ya. Jadi Bapak akan melakukan teknik yang baru ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan itu agar siswanya kembali bersemangat? Saya sudah merancang Ibu dengan rekan-rekan guru olahraga. Saya membuat metode-metode yang baru dalam materi tertentu Ibu ya, yang membuat anak bosan. Terus insya Allah saya akan melaksanakannya dalam minggu ini Bu. Dalam minggu ini akan saya coba untuk materi tertentu yang membuat anak tidak menyenangkan. Saya akan coba dengan metode yang baru Bu. Minggu ini insya Allah saya akan melaksanakan. Baik Pak Kiki, jadi rencana Pak Kiki untuk melaksanakan metode yang baru itu adalah pada minggu ini ya Pak? Betul Ibu. Baik, nanti insya Allah kita bertemu lagi setelah Bapak menerapkan metode itu ya Pak. Siap Ibu, siap. Agar saya mengetahui bagaimana kelanjutannya ya Pak. Siap Ibu, siap. Bagus sekali ya Pak. Mungkin itu saja ya Pak. Iya Ibu, itu saja. Semoga lancar ya Pak menerapkan metode barunya. Terima kasih Pak Kiki. Terima kasih Ibu atas komunikasinya, percakapannya. Mudah-mudahan saya mendapatkan ilmu yang banyak dengan percakapan Ibu. Sama-sama Pak, saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Barta, alhamdulillah ya, barusan Ibu telah melakukan coaching bersama Pak Kiki ya Bu ya. Iya Pak, alhamdulillah sudah. Iya, namun sebelum penutupan ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan kepada Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, terima kasih. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu yang pertama tadi saya menanyakan tujuannya, lalu mengidentifikasi masalahnya, dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga Alur Tirta itu sudah saya laksanakan dan bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusinya sendiri Pak. Ya. Oke, tadi juga ya Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching dengan Alur Tirta. Nah, tadi saya juga sudah mengobservasi dan ada catatan-catatan yang saya buat untuk Ibu ya. Di mana yang pertama Ibu sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana ya ke depannya, dan tindakan apa yang harus dilakukan, dan juga coaching juga ya Pak Kiki sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab kepada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching ya. Ibu juga sudah fokus ya, sudah baik terhadap coaching, artinya di mana Ibu sudah ada kehadiran penuh
Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Ibu ya. Nah, jadi apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu ya. Iya, Pak. Ada hal yang ingin saya tanyakan, yang mana kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan ke depannya berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya Pak, mungkin yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya adalah saya ingin lebih memahami lagi atau mendalami lagi alur tirta ini Pak, sehingga untuk coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Ya, baik. Jadi Ibu ingin mempelajari lagi alur tirta dengan lebih baik lagi. Iya, Ya, itu luar biasa sekali Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, Iya, Pak. demikian observasi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat baik bagi kita, bukan hanya hari ini tapi berkelanjutan seperti Ibu. Iya, Pak. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.